Selamat siang juga, Bapak. Ada, Pak. Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana, Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf ya Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, Pak. Begini Bu, saya mau curhat nih, curhat tentang masalah saya. Apakah Bu Yeni bisa membantu saya mendengarkan curhatan saya? Dengan senang hati, Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu, Pak? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Coba Pak Wahyu ceritakan apa yang sedang Bapak Wahyu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Iya Bu, Ibu ingat kan? Ibu masih ingat atau tidak ya? Beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah, Bu. Maksudnya supervisi dari pengawas itu ya, Pak ya? Oh iya, waktu Iya iya. pengawas melakukan supervisi di kelas, kemudian Mhm. saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas itu apa? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya itu tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana itu, Pak? Nah, pengawas mengkritik tentang proses pengajaran yang saya lakukan, Bu. Kalau boleh tahu nih, Pak ya, proses belajar yang bagaimana? Apakah Bapak bisa mengelola kelas dengan baik atau apa, Pak? Sampaikan. Coba disampaikan, Pak. eh, Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar. Karena ketika saya mengajar tidak memakai buku teks, Bu. Oh, lalu bagaimana tanggapannya, Pak, dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar itu saya menggunakan berbagai sumber, Bu. Bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah merasa tersinggung, Ibu. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya ke Bapak terlebih dahulu. Selama ini, apakah apa yang Bapak lakukan dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu, mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan, saya itu menggunakan berbagai sumber pembelajaran, baik itu dari perpustakaan, saya mencari buku-buku di perpustakaan, mengajak murid untuk menonton ya video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, dan juga ya terkadang saya juga menampilkan PowerPoint, Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks Nah, yang disarankan Bapak pengawas tadi? karena saya memiliki alasan sendiri sih, Bu, kenapa saya tidak menggunakan buku teks. Karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid. Murid juga termotivasi. Kemudian murid juga lebih interaktif. Murid menjadi lebih senang. Dan saya juga sudah mengacu pada kurikulum, Ibu. Wow, sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya? Saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut, seperti yang kita ketahui, karakter murid kan berbeda-beda, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda juga. Nah, betul juga sih, Bu. Kenapa saya tidak berpikiran ke arah sana ya? Selama ini ada beberapa murid yang hasilnya masih ya yang dikatakan hasilnya masih kurang maksimal. Tidak semua murid mendapatkan hasil yang maksimal, Ibu. Itulah Pak, itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar.
Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, selain sumber-sumber yang lain. Oh, tapi setelah dipikir-pikir, ada benarnya juga ya, Bu. Penting juga ya ketika melaksanakan pembelajaran menggunakan buku teks. Setelah Bapak berbicara sekarang, bagaimana perasaannya, Pak? Terus terang sih ya, Bu ya. Beberapa hari ini itu saya merasa kurang nyaman, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, saya menjadi resah. Ketika di rumah saya kepikiran terus apa yang masalah ini, ya masalah ini dengan pengawas itu, kemudian dengan masalah ini. Jadi akibatnya pekerjaan lain jadi sangat terbengkalai, Bu. Jadi ya tidak fokus ketika saya mengerjakan pekerjaan yang lain dengan adanya masalah ini. Iya. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah saya. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, malah saya bermasalah dengan kepala sekolah, Ibu. Jika saya dapat menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks ya Pak ya, sebagai sumber Benar. belajar dan ketika Mm-mm. pengawas memperingatkan. Bapak juga memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya, Ibu. Kira-kira nanti gimana ya, Bu ya? Saya dipanggil dan ditegur sama kepala sekolah atau tidak ya, Bu ya? Kalau Saya was-was gitu, Bu. Kalau menurut saya, Pak, untuk masalah ini Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika nanti ditegur oleh kepala sekolah, Bapak juga harus sudah siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Uh, Mudah-mudahan sajalah, Bu, seperti itu ya, sesuai dengan harapannya tidak terjadi permasalahan nanti dengan kepala sekolah. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Rencana saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi nantinya, Bu. Mudah-mudahan seperti itu. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Hal lain yang akan saya lakukan mungkin nanti yang pasti saya akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran mengajar yang baik dan nantinya bisa lebih baik lagi. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya gunakan karena murid sudah merasa nyaman dengan cara yang tersebut, Ibu. Menurut saya langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Bapak. Alhamdulillah, syukurlah Bu kalau begitu. Sekarang ya saya sudah merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan, Ibu. Agak khawatir, takutnya salah langkah. Ya, syukurlah Pak sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk komitmen itu dalam proses pembelajaran, nanti saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk yang tadi disampaikan oleh
pengawas tadi, yaitu menggunakan buku teks. Lalu dukungan yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut apa, Pak? Masalah itu masih dalam pikiran. Jadi saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, kemudian rekan sejawat, kemudian ya dengan rekan sejawat biar sama-sama saling mengingatkan seperti itu, Bu. Ya, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Ya, setelah saya bercerita, saya sekarang merasa sedikit lega. Semoga ya kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan keteladanan, bisa menuntun hal-hal yang baik untuk murid-murid kita. Amin, amin. Sama-sama, Bapak. Maaf ya Ibu, kebetulan saya ada janji dengan murid, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit ke ruangan dulu ya Ibu ya. Iya, silakan, Pak. Terima kasih.